Indonesia Mengajar, atau lebih tepatnya kita menyebutnya Gerakan Indonesia Mengajar, adalah satu aktivitas di mana kita mengundang anak-anak muda terbaik untuk menjadi guru di SD-SD di desa-desa terpencil selama 1 tahun. Dan kita mengundang mereka bukan saja untuk hadir dan mengajar, tentu saja mereka di sana akan mengajar, tapi yang tidak kalah penting, mereka hadir di sana untuk menjadi role model, menjadi inspirasi, dan harapannya mereka bisa memotivasi daerah tempat mereka mengabdi untuk meraih keterdidikan. Karena kita mempercayai bahwa keterdidikan adalah kunci untuk bisa meraih masa depan yang lebih baik. Nah, seperti kita tahu kalau berbicara pendidikan di Indonesia ada banyak masalahnya. Kalau kita jejerkan, problemnya itu bertumpuk. Tapi ujungnya siapa yang senyatanya memberikan pendidikan ke anak-anak kita? Para guru. Guru itulah yang sebenarnya menjadi kunci. Karena itu kita memilih untuk konsentrasi pada guru. Lalu ketika kita melihat guru, maka problemnya jelas sekali. Ada kualitas yang rendah dan ada distribusi yang tidak merata. Jumlah guru di Indonesia secara total itu cukup, tetapi di kota-kota besar kita kelebihan guru, di daerah terpencil kita kekurangan guru, dan kualitasnya pun banyak masalah di situ. Nanti kita bisa lihat sebenarnya dalam presentasi nanti akan terlihat beberapa data di situ. Jadi fokusnya pada guru, lalu kita berpikir untuk mengundang anak-anak terbaik. Nah, ini ada yang menarik teman-teman. Ketika kita bicara anak-anak muda jadi guru SD, mayoritas reaksi yang kita dapat, mana mungkin anak terbaik mau jadi guru, apalagi guru SD di daerah terpencil. Jadi guru saja masalah. Ada satu hal yang sering sebenarnya menempel di benak banyak orang, bahwa menjadi guru sering diasumsikan a lifetime employment. Menjadi guru itu seumur hidup. Kalau menjadi guru seumur hidup, tentu sulit mengajak banyak orang untuk mau menjadi guru. Kenapa? Kesejahteraannya tidak terjamin, kondisinya berat. Tapi bila kita mengundang 1 tahun, maka kita yakin akan banyak anak Indonesia yang mau. Dan ternyata benar. Ternyata benar bahwa banyak sekali anak-anak Indonesia yang berminat untuk itu. Coba kita lihat nextnya di mana, Pak? Ada satu hal yang menjadi, ini kita sebut 4 hal ini: melindungi, mencerdaskan, mensejahterakan. Kami menyebutnya bukan sebagai cita-cita, tapi kami menyebutnya sebagai janji. Cita-cita itu kalau kita miliki, kita berusaha raih. Tapi bila cita-cita itu tidak kita raih, maka bisa kita revisi. It's not a cita-cita, it is a promise yang harus dilunasi pada setiap anak Indonesia. Dan that promise, siapa yang harus melunasi? Kami tidak pernah mengistilahkan menagih, karena menagih janji kemerdekaan seakan-akan kalian berjanji aku menagih. No. Kita ingin melunasi janji itu oleh siapa? Oleh kita semua. Dan mari kita lunasi janji itu. Dengan prinsip itu tadi, maka kita melihat mendidik adalah tugas konstitusional negara, tapi mendidik adalah tugas moral tiap orang terdidik. Every one of us is morally responsible to educate. Secara konstitusi itu tanggung jawab negara, tapi secara moral itu tanggung jawab kita. Dan kalau kita lihat hari ini, sebenarnya
kondisi kita pendidikan sudah jauh lebih baik. Cuman kita biasanya kalau bicara pendidikan itu memulai dengan tidak bersyukuri. Kami prinsipnya adalah syukuri perkembangan, perbaiki yang kurang, dan siap turun tangan. Kita biasanya hanya memperhatikan yang kurang. Di Indonesia yang melek huruf itu hanya 5%. Dan jika kita diberi amanat untuk memimpin sebuah bangsa yang 95% buta huruf, that is a very tough job to do. Kira-kiranya pidato bisa hebat, diberi bambu runcing siap untuk tempur, dikumpulkan massa sanggup, tapi beri secari kertas dia tidak bisa tulis namanya. Saya bisa bayangkan beratnya mengelola itu. Tapi lihat hari ini kita sudah 95%. Ini ada kemajuan. Tidak banyak bangsa di dunia yang bisa merubah seperti ini. Saya berikan contoh misalnya India saja yang sudah 12%, 2 kali lipat dari kita saat merdeka. Hari ini baru 66%. Mesir yang ukurannya waktu itu 3 kali lipat daripada kita, tingkat ininya melek hurufnya, hari ini baru 66%. Indonesia dalam basicnya cukup, tapi mungkinkah kemajuan hanya diraih dengan melek huruf? Of course not possible. Sangat tidak mungkin itu. Jadi kemudian kita lihat kenyataannya, jumlah mahasiswa aja, kebanyakan dari kita sempat kuliah. Ini menggambarkan pertumbuhan kelas menengah. Yang teman-teman saya ingin tunjukkan sebuah fakta sederhana. Oke. Tahun 45 jumlah SD 15.000, SMP 322, SMP, SMA, SMK 92, perguruan tinggi hanya 5. That's when we had our independence. Jumlah saja ya, nggak bicara kualitas. Ini baru pada jumlah. Hari ini secara jumlah fantastis. SD kita itu 143.000. Enrollment rate SD kita itu sangat tinggi sekarang. Sama dengan Korea Selatan, Jepang, negara-negara yang relatif cukup maju. Tapi jumlah SMP-nya memprihatinkan. Jumlah SMP kita hanya 29.000. What does it mean? Sekolah SMP-nya banyak, SD-nya banyak, SMP-nya nggak cukup. Jadi by definitions, baru melihat angka ini saja, kita sudah tahu bahwa fasilitas saja tidak cukup. SMA lebih sedikit lagi universitas. Nah, tentu kita tidak membayangkan seluruh rakyat itu kuliah, tapi minimal di sini jumlahnya harusnya seimbang. That is a challenge in itself. Nah, jadi kalau kita lihat banyak sekali sebenarnya masalah, tapi kita merasa sudah saatnya kita konsentrasi pada solusi. Nanti saya berikan gambaran lebih jauh. Di tahun 2009-2010 jumlah anak masuk SD itu 4,3 juta, 1, atau 2 juta. Jadi dari angka ini terlihat 2,7 juta anak per angkatan kira-kira masuk SD tapi tidak pernah lulus SMA. Every year kita produce 2,7. Yang diberikan perhatian oleh media massa siapa? Yang di dalam sekolah. UN, fasilitas pendidikan, mereka yang tidak di dalam sekolah, who cares? Karenanya kalau kita melihat itu sebabnya kita memilih SD. Kenapa memilih SD? Karena kalau di SD itu nomor 1 itu basic, yang kedua harapannya itu menginspirasi mereka untuk menyiapkan jenjang yang lebih jauh, termasuk daerah-daerah tempat kita mengadakan aktivitas. Nah ini kalau bicara kualitas agak lebih, tadi kuantitas saja ya. Nah sekarang kita lihat kualitasnya. Di situ Test of International Math and Science. Jika kita perhatikan tim sini dibagi dalam beberapa kelompok. Ini skor advance, tinggi, sedang, rendah, dan yang gelap ini di bawah minimal. Di situ apa? Mampu mengelola informasi, membuat generalisasi, menyelesaikan masalah non rutin, dan membuat kesimpulan.
Sebenarnya cukup simple yang advance ini. Kita lihat yang kelompok advance dan tinggi ini di beberapa, ini masing-masing data ini tiap-tiap negara ada yang 70% lebih. Ini di sini kira-kira 70% itu skornya tinggi dan advance. Kalau di sebelah sini itu 78% skornya di bawah minimal atau rendah yang di sini. Sekarang kita lihat negara mana ini dari angka tadi. Dari sini terlihat Taiwan, Korea, Singapura itu angkanya cukup tinggi. Indonesia hampir separuh itu di bawah minimal. That is not good. Yang tinggi itu 1 dan 4%. Kita, kuantitasnya kita ada masalah. Dari sisi quality, comparative we have problems. That's the dark side. Tapi jangan hanya lihat the dark side. What's the bright side of this data? The bright side, size matter. Itu sisi cerahnya, size matter. What does it mean? 5% di Indonesia itu lebih banyak daripada seluruh orang di Singapura. Oke, jadi artinya untuk kompetisi we still have that. Tapi bukan berarti we're free of problems. Itu hanya berarti untuk kompetisi di arena global kita cukup stop. Tapi untuk merubah kondisi di Indonesia kita harus improvement yang sangat signifikan. Ini sepintas-sepintas saja. Ini fakta yang tadi saya sampaikan. Tidak, kenyataannya hari ini di daerah terpencil itu 66% wilayah kekurangan guru. Bahkan kalau dibuat rumus, jika kita jauh dari jalan raya, hampir pasti kurang guru. Tidak usah pakai cek statistik. If a school is far away from any road, then definitely itu akan kekurangan guru. Hampir pasti. Kita memilih untuk berada di daerah sini, meskipun di banyak daerah juga ada kekurangan. Jadi totalnya kita cukup guru, tapi distribusinya tidak merata. Lalu kualitasnya yang tadi saya sampaikan, ini kualitasnya teman-teman, skalanya itu skalanya 1 sampai 11, tapi di dalam sini hanya diberikan 3 sampai 5,5. Dari situ aja kita sudah tahu bahwa kumpulan skor kualitas guru kita agak rendah. That's where we are. Dengan nilai maksimal 11, angka yang tertinggi itu Jawa Timur itu pun tidak sampai skor 5. That's our picture. Tapi jangan lupa mereka adalah guru kita. Kita dididik oleh mereka. Ini potret kita sekarang. Banyak yang harus dikerjakan. Jadi saya membayangkan challenge yang dimiliki itu kompleks sekali. Nah, attitude kita melihat challenge itu di Indonesia Mengajar, kita coba untuk let's not only criticize what they did not do, tapi what can we do to solve it. Mentalitinya adalah kita bisa apa untuk menyelesaikan ini, daripada kita membahas apa yang mereka tidak lakukan, apa yang mereka kurang dalam mengerjakan. Karena yang melakukan itu udah banyak, udah terlalu banyak. Karenanya kita selalu simpel kita, what do we choose? Menyalahkan atau menyalakan sesuatu. We choose to light candle instead of cursing darkness. Jadi dari dua masalah tadi, solusinya simple. Kekurangan guru, jawabannya kirim guru. Kualitas rendah, kita kirim anak terbaik. Kalau pemerintah tugasnya meningkatkan kualitas guru. Kalau kami tempat itu kosong, nggak ada guru, kami hadir saja untuk memberikan guru yang baik di situ. That's what we can do sebagai masyarakat.
Pemerintah tentu berbeda. Kalau pemerintah nggak cuma mengirimkan guru, pemerintah yang lain. Ini attitude ini yang kita ingin bangun. Kita ingin bangun attitude bahwa mari kita mencoba melihat masalah-masalah pendidikan as our problem. Let's own the problem. Mari kita miliki masalah itu. Hari ini berbicara pendidikan, we don't own the problem. It's your problem. I'm going to analyze it and I'm going to tell you what needs to be done. But I'm not going to do it. Saya akan beritahu apa yang harus dikerjakan. Saya akan melakukan apa-apa. Sementara kita semua yang sudah dididik, yang sudah terdidik, bisa melakukan itu. Bisa melakukan sesuatu. Jadi kemudian kita coba untuk melakukan sesuatu. Mengirimkan tadi. Apakah ini hal baru untuk Indonesia? Tidak. Kita pernah melakukan hal yang sama. This is nothing new. Tidak ada yang ini baru sama sekali. Tidak ada. Kita mendapatkan inspirasi dari mana? Kita dapat inspirasi dari program namanya Pengerahan Tenaga Mahasiswa. Namanya PTM. Dimulai tahun 52. Tahun 52 dikirimkan 8 orang untuk menjadi guru SMA selama 2 tahun voluntarily, sukarela, tidak dibayar. Tahun 52. Kenapa? Pemerintah bangun gedung SMA, membangun SMA, bangun gedung mudah. All you need adalah konstruktor untuk mengerjakan. Tapi siapa yang mau mengajar? Yang mengajar mahasiswa. Berangkatlah 8 orang sukarela dipimpin oleh almarhum Kusnadi Hadja Sumantri. Pak Kusnadi kemudian menjadi rektor di Gajah Mada. Saya kebetulan murid beliau ketika saya kuliah di UGM. Kita cukup dekat berinteraksi dan saya sering mendengar cerita PTM dari dia. Beliau bercerita, almarhum bercerita bahwa ketika beliau ditugaskan di Kupang, dia milihnya di Kupang. Hari itu belum ada Papua. Tempat paling jauh adalah Kupang. Papua masih di bawah pendudukan Belanda. Mengajar di sana 2 tahun. Selesai mengajar, dia menemukan 3 anak yang dianggap pintar. 3 anak pintar itu diajak ke Jogja untuk kuliah di Gajah Mada. Yang pertama saya tidak ingat namanya siapa. Yang kedua di kemudian hari menjadi rektor Universitas Satyawacana. Yang ketiga kemudian hari menjadi gubernur Bank Indonesia. Mereka tidak mungkin bisa menyaksikan kesempatan untuk tercerdaskan, tersejahterakan bila tidak hadir seorang Kusnadi di tempat itu. Kusnadi bukan hanya hadir dan mengajar, Kusnadi menjadi eskalator bagi mereka. Dan begitu banyak anak-anak yang melakukan itu. Dalam waktu 10 tahun dikirimkan lebih dari 1.400 anak mahasiswa mengajar di 161 daerah. Beberapa waktu yang lalu ketika kami memulai program ini di kampus kami, saya di Paramadina, Jumatan, duduk di sebelah saya seorang dokter dari PMI. Kampus Paramadina itu sebelahnya PMI. Nah, Pak dokter ini sudah cukup sepuh, udah pensiun. Sholat Jumat di tempat kita, selesai sholat dia tanya, Mas kegiatannya apa sekarang? Saya bilang, saya ngurusin kampus dan mengelola sebuah program namanya Indonesia Mengajar. Itu baru initial stage. We haven't done anything, baru initial stage. Apa itu Indonesia Mengajar? Jadi saya jelaskan sedikit. Kalau ditanya, apa mirip dengan PTM? Iya Pak, mirip dengan PTM. Lalu dia bilang, saya dari Kabupaten Parepare tidak mungkin bisa kuliah kedokteran jika tidak datang guru itu, mahasiswa itu mengajar di kampung kami. Dan guru itu mengajar di kampung beliau di Parepare sampai akhir hayatnya. Berapa ribu anak, ratus anak yang dididik oleh guru ini menetap di sana sampai akhir hayatnya. Beliau itu menceritakan ini sambil emosional. Dan dia membayangkan, dia tahu persis, I will not be sitting here. Saya nggak mungkin duduk di sini jika saya dulu tidak hadir di desa saya, anak muda yang mau mengeluarkan 2 tahun dari hidupnya untuk berada di pelosok dan mengajar. Dan itu yang membuat ribuan anak Indonesia hari ini menyatakan siap untuk jadi pengajar muda karena mereka sedang menanamkan pahala yang puluhan tahun kemudian
akan dikenang oleh setiap anak yang merasakan didikan mereka. Dan itu yang membuat kita merasa this republic have a bright future. Anak-anak muda ini mau pergi ke sana. Seperti dahulu, kan kira-kira begini, kalau tahun 50-an mau pada berangkat, nggak aneh. Kenapa? Mereka baru lihat revolusi. Tahun 45 sampai 49 bukan hanya menyumbangkan tenaga dan jadi guru, yang disumbangkan itu nyawa. Jadi kalau 7 tahun kemudian berangkat jadi guru, itu normal bahasanya kira-kira. Perjuangannya jadi guru. Tapi saya sering mengatakan hari ini itu juga normal. Hanya kita sekarang beberapa dekade terakhir ini makin jarang mendapatkan peluang pengabdian. Bukan tidak mau mengabdi, kita semua banyak yang mau mengabdi, hanya tempat pengabdian yang sering tidak ada. Begitu ada peluang mengabdi akan muncul. Anda perhatikan coba efeknya dari gerakan ini. Tahun 50-an pemerintah mendirikan SMA, berbondong-bondong anak-anak bisa sekolah SMA. Tapi yang lebih dahsyat, pada tahun 60-an terjadi lonjakan jumlah mahasiswa. Ketika tahun 60-an mahasiswa menjadi makin banyak, pertanyaannya siapa yang menyiapkan mereka di SMA? Yang menyiapkan itu belasan anak ini, ribuan, 1.400-an anak ini. Mereka lah yang sebenarnya mempersiapkan adik-adiknya untuk kuliah. Dan yang menarik, pada tahun 70-an mereka masuk kerja, mereka memulai karir. Tahun 80-an mereka menjadi kelas menengah pertama Republik ini. Dan saya selalu mengatakan pada mereka yang pada tahun 80-an tersejahterakan, tercerdaskan, pada mereka janji kemerdekaan sudah dibayar lunas. Tercerdaskan, tersejahterakan, terlindungi, dan bisa menjadi bagian dari dunia. Dan sebagian besar dari kita yang hari ini adalah anak-anak kelas menengah, mereka adalah anak-anak yang dimunculkan oleh orang tua yang terangkat oleh eskalator sosial ekonomi lewat pendidikan. Begitu masuk pendidikan tinggi, you are on your way to become middle class. Dan ini yang menciptakan middle class Indonesia hari ini. Konsumen FX ini is the middle class. Siapa suppliernya? Pendidikan, terutama pendidikan tinggi. Kalau tidak akan muncul. Siapa itu? Tapi kita jarang bertanya, siapa di balik proses ini? Yang berada di balik proses ini adalah sukarelawan-sukarelawan yang mau berangkat. Kita sekarang mencoba untuk melakukan hal yang terinspirasi dari peristiwa ini. Kita ingin mencoba untuk mengundang anak-anak itu. Nah, Indonesia Mengajar tujuannya 2 undangan ini. Satu adalah mengisi suplai guru yang kurang. That's one track, saya sudah jelaskan tadi. Kita ingin mereka menjadi guru SD di berbagai tempat. Tapi yang kedua, yang tidak kalah penting, ini adalah penyiapan anak-anak terbaik untuk memiliki grassroots understanding. Hari ini, anak-anak muda Indonesia yang memiliki world class competence sering tidak tahu rakyat banyak. Mereka yang bergerak rakyat banyak di bawah knows nothing about global competence. Kita menginginkan lewat program Indonesia Mengajar ini anak-anak terbaik hidup bersama rakyat di tempat-tempat yang tidak ada listrik, minim listrik, tidak ada sinyal telepon, fasilitas terbatas. Mereka hidup di sana memiliki rumah baru, keluarga baru, teman baru, dan tempat itu akan menjadi bagian dari memorinya seumur hidup. You cannot erase that from your memory. It's part of you. Dan ini untuk kebangsaan Indonesia, kita akan dengan cara seperti ini, maka anak-anak ini akan membuat tenun kebangsaan kita lebih kuat. Anak-anak ini akan punya rumah kedua di berbagai pelosok Indonesia. Dan itu yang membuat kita memiliki perasaan we are one nation. We are together. Dan ini teman-teman dialami oleh begitu banyak anak-anak pengajar muda. Mereka yang datang di sebuah tempat dengan agama berbeda, etnis berbeda, hidup bersama sebagai saudara karena mereka hadir mendidik. Anak-anak ini tidak datang untuk memerintah karena mereka bukan hadir untuk memerintah. Mereka juga datang tidak untuk mengeksploitasi
peluang-peluang ekonomi. Mereka hadir untuk bersama-sama mencerdaskan, dan ini lain sekali chemistry yang terbangun, luar biasa berbeda. Nah, ini kira-kira yang menjadi tujuan besar mengapa yang diambil yang terbaik. Nah, kemudian ini jumlah anak-anak yang mendaftar. Yang dikirimkan angkatan pertama 51 orang. Pada saat kita mengundang 51 orang, yang hadir 1383 anak. Dan kami sendiri merasa shaken, kami itu tergetar membaca aplikasi mereka dan jumlah orang-orang yang berminat melakukan ini. Pada angkatan kedua menjadi 4.300, dan mereka ini mau hidup sulit, jadi bukan hadir untuk hidup nyaman. Kalau berbondong-bondong orang mendaftar untuk gaji tinggi, fasilitas bagus, that is nothing new. Ini mereka akan hidup di tempat sulit for a year alone. Di tiap desa, di tiap tempat, you are on your own, mengalami begitu banyak masalah. Anda mungkin kalau pernah lihat website, pernah membaca sebagian tulisan mereka, alhamdulillah, Anda akan menyaksikan anak-anak yang tangguh. Kalau ditanya masalah, masalahnya banyak, tapi itu tidak menjadi kumpulan komplain. Tempat itu bukan tempat kumpulan komplain, tempat itu menjadi kumpulan cerita inspiratif. Komplainnya disimpan. Kita sekarang sering terbalik. We have that media to express our complaint. Yang luar biasa banyaknya. Mereka nggak komplain, padahal masalahnya luar biasa. Angkatan ketiga, hampir 5.300, 5.266. Padahal yang diterima hanya 47 orang. Jadi kita merasa ini bagi teman-teman yang terlibat proses seleksi, saya tentu bukan orang yang mengerti seleksi. Ada teman-teman lain yang mengerti proses seleksi. Mereka itu addicted untuk menginterview calon pengajar muda. Kenapa? Karena mereka merasakan nuansa Indonesia yang berbeda. Anak-anak yang meyakinkan pewawancaranya, please select me to suffer for a year. That is a very different story. Tolong pilih saya karena saya akan di sana selama 1 tahun untuk sulit. And tell me how. Kan lain sekali nuansanya. Saya mau berkorban, saya siap meninggalkan pekerjaan. They have argued so much to suffer. Dan ini yang saya pernah tahun lalu ya, ketika anak-anak ini berangkat 10 November 2010 di Cengkareng. Ketika melepas mereka, tentu saja it's an emotional ceremony. Mereka akan berangkat 1 tahun, dan kita semua tahu mereka akan mengalami hidup sulit, dan kita say goodbye di situ. Tapi ketika pulang, saya dalam perjalanan pulang itu masih membayangkan mereka ini berangkat. Sambil membayangkan, terlintas bahwa upacara itu dilakukan di Soekarno-Hatta, dan Soekarno-Hatta itu nama orang yang memproklamasikan negara Republik ini. Terus kita ingat-ingat Soekarno-Hatta, mereka sarjana di saat 95% penduduk buta huruf. Mereka memiliki seluruh persyaratan untuk hidup makmur, sejahtera bagi dirinya dan keluarganya, dan mereka memilih untuk melakukan jalan yang terjal for the independence of this republic, sehingga hari ini cermin pahala mereka ada di tiap kita. Di tiap kita ada cermin pahala mereka yang memilih untuk tidak merasakan kenyamanan bekerja for the colonial power, tapi instead jalan yang sulit. Kalau saya bilang, saya membayangkan anak-anak ini, anak-anak yang memiliki kesempatan untuk kerja nyaman sejahtera bagi dirinya, dan mereka pilih untuk hidup sulit selama 1 tahun. Ini teman-teman, mereka yang berada di sini dari sisi background separuh lebih yang angkatan ketiga itu sudah bekerja, 60% sudah bekerja. Di angkatan pertama ada yang sudah bekerja di Singapura menjadi manajer di sebuah perusahaan, dan mereka tinggal perusahaan Procter & Gamble, so it's not a small firm. Ditinggalkan sekarang jadi guru di Halmahera Selatan, it's a lady. Ada yang cum laude, lulus 2 universitas, ITB dan Unpad, ditinggalkan sekarang menjadi guru di pelosok juga. Ada yang kuliahnya di angkatan kemarin di Australia dan pulang sekarang jadi guru di Aceh.
kita menyaksikan anak-anak yang sebenarnya punya potensi untuk tak usahlah memikirkan itu. Toh itu tanggung jawab negara secara konstitusional. No, mereka turun tangan. Ini sekarang wilayah yang sekarang dijangkau oleh Indonesia Mengajar ada di 14 provinsi, di pelosok-pelosok tentu saja tempatnya. Ini teman-teman kalau Anda lihat posisinya, kalau di peta nampaknya kecil, nampaknya dekat. It's so short in the map. Tapi kami ingat dari hari pertama deployment kemarin, bulan Juli kemarin deployment, sampai selesai itu total anak pengajar terakhir sampai itu hari ke-10. Baru total semuanya sampai di wilayah. Kenapa? Karena jauh-jauh. Kelihatannya mudah kalau di peta sini. Bayangkan Kapuas Hulu. Dari Jakarta terbang 45 menit ke Pontianak. Dari Pontianak naik bus 20 jam sampai ke Kapuas Hulu. Dari sana naik perahu 8 jam, lalu naik ojek 1,5 jam. Can you imagine? That is much further than going to New York. Secara jarak kilometer New York itu lebih jauh, tapi dari durasi perjalanan nggak sepanjang itu. Bayangkan yang di Bima itu mereka untuk dari tempat mereka hadir sampai ke posisi deployment sebelum pakai ojek itu pakai truk terbuka 14 jam. Dan kalau di Bima itu suhunya nggak dingin kayak di puncak, panas berdebu. 30 orang satu truk. It's not a very fun experience. Belum lagi yang di Saung Laki itu di bawah sini, Maluku Tenggara Barat, dekat Papua. Jadi mereka berada di pelosok-pelosok, di ujung-ujung. Saya bahkan ingat satu orang anak pengajar muda yang ke utara sini di Sangiheta Laut. Dia sebelum berangkat SMS Pak Anies, saya akan masuk ke kapal dan sesudah lalu tidak doakan saya supaya lancar karena habis ini tidak ada SMS lagi. Karena dia akan lepas dan nggak ada SMS lagi. Saya terima pagi, reply sudah nggak ada tanda delivered. That's it, done. Nanti nunggu sampai beliau kembali lagi dari pulaunya itu, baru kita bisa komunikasi lagi. Ini semua teman-teman yang terus terang membuat kami merasa Indonesia Mengajar dalam proses kita ini, it is not only about sending teachers. It is about doing something on our own. Mari kita melakukan sesuatu. Kalau untuk law enforcement, jangan kita turun tangan. Karena law enforcement itu harusnya negara. Tapi untuk mencerdaskan, untuk pengembangan sosial, we can take it on our own hand. Ini yang menjadi gambaran tentang Indonesia Mengajar. Nah, alhamdulillah, so far anak-anak kita sehat-sehat. Hari ini sudah 123 anak yang berada di pelosok, dan sekarang 47 anak sedang dalam proses persiapan. Mereka di training. Sebagai informasi, setelah rekrutmennya online, seluruh aplikasi dikerjakan via online. Persyaratannya ada gambarnya di sini. Semuanya harus belum menikah. Kalau sudah menikah nggak bisa. Lalu usianya diusahakan di bawah 25, tapi tidak ada batas umur yang kaku. Lalu IP-nya preferensinya di atas 3. Meskipun dalam kenyataannya di atas 3 sekali kebanyakan. Harus aktif, harus bisa menulis, harus memiliki potensi leadership yang bisa berkembang, punya pengalaman organisasi, tentu saja punya prestasi macam-macam. Tujuannya nanti di akhir nanti mereka akan tumbuh berkembang menjadi anak-anak yang bukan saja sanggup untuk mengajar, tapi dalam jangka panjang kita berharap anak-anak ini menjadi pemimpin-pemimpin di berbagai sektor. Prosesnya rekrutmen, kemudian training selama 7 minggu. Setelah training 7 minggu mereka ditempatkan selama 1 tahun. Selesai mereka 1 tahun, mereka kembali ke Jakarta. Di tempat itu digantikan anak lain. Jadi kita akan hadir di sekolah itu selama 5 tahun, bukan hanya 1 tahun. Tiap tahun bergantian yang berada di sekolah itu.
Setelah mereka pulang, tidak penting seberapa cinta pada desa itu, pada anak-anaknya, setahun selesai go home. Lalu mereka kita harapkan meniti karir di luar. Dan kita berharap mereka mendapatkan posisi-posisi yang baik di berbagai institusi, supaya apa? Supaya mereka bisa mewarnai institusi itu belasan tahun yang akan datang. Bayangkan bila pimpinan-pimpinan perusahaan-perusahaan besar kita pernah jadi guru, imagine. Maka dia mengerti betul bagaimana mengelola resources ini, bukan diyakinkan orang lain. Education is important. I was a teacher. Dan yang tidak kalah penting, hari ini pemimpin-pemimpin sipil yang punya percaya diri untuk mengatakan I have served my nation sedikit sekali. Yang bisa mengatakan I have been there, I have been in the remote area, ada. Yang bisa mengatakan itu bapak-bapak yang berseragam, bapak ibu berseragam. Tapi kita yang berapa sektor datang ke DPR, tanya berapa yang pernah mengabdi di pelosok, bisa jawab. Lihat ke private sector, berapa yang pernah mengabdi di pelosok-pelosok Indonesia, sedikit sekali. Ada, tapi sedikit. Kita ingin di masa depan jumlah itu jauh lebih banyak. Nah, sesudah mereka selesai 1 tahun, mereka kembali digantikan. Jadi proses ini berjalan terus, dan alhamdulillah dari sisi pengelolaan so far so good. Mudah-mudahan angkatan kedua ini angkatan ketiga akan diberangkatkan bulan November, angkatan pertama akan pulang digantikan angkatan ketiga. Jadi ganjil menggantikan ganjil, genap menggantikan genap. Itu kira-kira sepintas tentang Gerakan Indonesia Mengajar, dan dengan senang hati menerima pertanyaan komentar dari teman-teman semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.